Kemudian selain di atas plafon, terdapat juga instalasi kabel di bawah lantai. Nah, biasanya kabel instalasi di bawah lantai ini terdapat pada bangunan-bangunan yang ruangannya cukup luas seperti auditorium atau ruangan meeting. Jadi untuk instalasi kabelnya di bawah lantai, di mana di bawah di permukaan lantainya terdapat stop-stop kontak. Jadi di dalamnya ini terdapat sebuah lubang yang mana di atasnya ditutup dengan plat baja agar kabel-kabel yang ada dalamnya ini aman dan tidak tersentuh atau getaran-getaran dari beban-beban yang ada di atas lantainya ini. Ini ada saluran kabel utamanya, kemudian dari kabel utama disalurkanlah ke kabel-kabel pembagi daya listrik untuk telepon maupun data ataupun maupun listrik juga. Selanjutnya untuk pipa-pipa penyalur listrik terdiri dari tiga, terdapat dibagi menjadi tiga, ada pipa logam, pipa aluminium, dan pipa plastik. Nah, ini untuk jenis-jenis pipa ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Berdasarkan slide sebelumnya, jadi untuk pipa instalasi listriknya ada tiga. Yang pertama, pipa logam digunakan karena dapat melindungi konduktor kabel dari bahaya korosif dan benturan, menyediakan perlindungan terhadap bahaya api pada saat kebakaran atau suhu yang terlalu tinggi, dapat merupakan penyokong kabel dan dapat menjadi saluran pengemudian untuk sistem kabel. Yang kedua yaitu untuk pipa aluminium digunakan karena beratnya lebih ringan dibandingkan dengan pipa logam, lebih murah untuk pipa dan pemasangannya, lebih tahan terhadap korosi, tidak perlu dicat, tidak terpengaruh angin, dan penurunan tegangan listriknya kecil. Untuk pipa plastik, lebih murah dibandingkan dengan pipa logam dan pipa aluminium, namun perlu memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi untuk penggunaan dalam ruangan ataupun dalam tanah harus kuat dan tahan api. Kemudian untuk di luar ruangan harus tahan cuaca terhadap panas matahari, hujan, dan lain-lain, selain harus kuat dan tahan api. Nah, untuk jenis-jenis pipa ini penggunaannya tergantung dari masing-masing bangunan dan jumlah dana yang disediakan atau rencana anggaran biayanya pada saat pembangunan bangunan tersebut. Jika aliran listrik utama dari PLN atau pembangkit listrik terhenti, maka pasokan dari listrik dapat diambil dari pembangkit listrik cadangan atau genset yang merupakan singkatan dari generator set. Jadi untuk genset ini digerakkan dengan mesin diesel. Nah, genset ini biasanya diletakkan di luar ruangan atau di dalam ruangan yang kedap suara agar tidak mengganggu aktivitas dalam bangunan. Genset itu sendiri dibagi menjadi dua, ada genset open dan silent. Nah, untuk genset open ini terbuka, tidak ada penutupnya, dan biasanya lebih berisik atau lebih bising. Biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan kecil seperti rumah tinggal, ruko, atau minimarket yang pasokan listriknya tidak membutuhkan daya yang besar. Selanjutnya itu genset silent. Nah, genset silent ini produksi lengkap dengan kanopi. Nah, kanopinya terbuat dari plat besi yang di dalamnya dilapisi juga busa peredam. Nah, genset silent ini biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan atau suatu event yang membutuhkan daya yang cukup besar. Selanjutnya untuk desain tipikal sistem listrik dapat dilihat pada gambar atau bagian sebelah kanan ini. Dari pasokan daya listrik PLN, kemudian disalurkan ke transformator. Nah, dari transformator ini barulah dialirkan ke meteran PLN. Nah, biasanya di titik pertemuan antara daya dari meteran PLN dan pembangkit listrik cadangan atau genset ini terdapat switch, di mana switch ini nanti digunakan jika suatu saat aliran dari listrik PLN ini mati, maka switch-nya diarahkan ke gensetnya ini. Kemudian dari sistem dari pemasok listrik diarahkan ke panel lampu darurat, panel kebakaran, barulah dialirkan ke ruang mesin. Nah, ruang mesin ini terdapat panel induk dan panel cadangan. Nah, dari panel induk ini dialirkanlah listriknya ke masing-masing ruangan. Kemudian pada bagian atas atau bagian atap bisa terdapat mesin tata udara dan mesin lift. Jadi untuk lift ini nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kebutuhan penerangan dan jenis-jenis lampu ini tergantung dari fungsi-fungsi bangunan dan juga tiap-tiap ruangan pada bangunan tersebut.